Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mengapa Yesus satu-satunya jalan? Pada topik kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengapa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Kok gitu? Oke, pada mulanya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu sudah menguasai seluruh bumi. Manusia dengan berbagai cara mencari jalan untuk beribadah kepada Tuhan, supaya manusia itu berkenan bagi Tuhan. Dengan jalan yang demikian rupa, manusia tidak pernah menjumpai Tuhan, sebab manusia tidak memiliki kemampuan untuk sampai pada dunianya Tuhan. Pada akhirnya, manusia yang satu menganggap jalannya itu benar, dan manusia yang lainnya menganggap jalannya itu juga benar. Lalu sesungguhnya yang mana jalan yang benar? Mari kita buka Alkitab kita. Di Yohanes 14 ayat 6. Di sana tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sejatinya, saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari maut. Sebab upah dosa adalah maut. Ini terbukti dari kitab Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di mana dikisahkan Tuhanlah yang mencari manusia dan Tuhanlah yang memanggil manusia, sekalipun waktu itu manusia sudah berdosa. Sebenarnya gampang saja bagi Tuhan untuk melenyapkan manusia, tetapi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya lanjutkan. Kisah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan memberikan tuntunan-tuntunan agar manusia dapat hidup kudus melalui hukum Taurat untuk bangsa Israel. Di dalam perjalanan bangsa Israel, para nabi menubuatkan Mesias yang akan datang untuk memulihkan bangsa Israel dari kondisi yang saat itu terpuruk. Nubuatan tentang Mesias yang akan datang itu disertai dengan tanda-tanda khusus. Beberapa di antaranya adalah berasal dari keturunan Daud, lahir di Bethlehem, kedatangan orang-orang Majus dari timur pada saat kelahiran Mesias. Semua tanda itu merujuk pada peristiwa kelahiran Yesus yang berasal dari keturunan Daud, lahir di Bethlehem, dan pada saat kelahirannya, rombongan orang Majus datang dari timur. Singkat cerita, Yesus bertumbuh besar, dan pada akhirnya Ia harus mati disalibkan untuk menebus manusia dari maut. Yang disalib bukan Yesus, tapi orang lain. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer dulu ya. Kalau ada pernyataan bukan Yesus yang disalib, itu sangat mengada-ngada. Karena pada saat peristiwa penyaliban, demi menjaga situasi kondusif, pemerintah Romawi mengabulkan permintaan para imam untuk Yesus disalib. Jadi, kalau sampai bukan Yesus yang disalib, pasti timbul keributan yang hebat. Dan sampai ratusan tahun kemudian, setelah peristiwa penyaliban itu, tetap hangat dibicarakan dan Yesus tetap jadi orang yang disalib. Ibarat kita tidak mempercayai bahwa Bung Karno itu pernah diculik oleh pemuda di Rengas Dengklok. Demikian orang-orang yang meragukan Yesus itu yang disalib atau bukan. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih hubungannya disalib
dengan penebusan dosa? Begini, yang jatuh di dalam dosa adalah manusia. Upah dosa adalah maut. Jadi pada dasarnya, maut sudah berkuasa atas manusia. Karena manusia Adam jatuh dalam dosa, upah maut itu sudah menunggu. Melalui manusia Yesus, upah maut itu diterima, sehingga melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus yang menandakan kemenangan atas maut, maka maut tidak lagi berkuasa atas manusia. Disinilah poinnya, tidak ada jalan selain Yesus. Karena ya memang hanya Yesus yang telah mati dan telah mengalahkan maut bagi manusia. Manusia hanya perlu percaya saja bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Hanya dengan jalan demikian, manusia beroleh keselamatan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ada karyawan yang mempunyai hutang yang besar. Ia tidak mampu melunasinya. Akhirnya, bosnya datang melunasi hutang tersebut. Di lembar hutang tertulis, hutang sudah lunas, dibayar tunai oleh bos. Kemudian si bos berkata kepada karyawan tersebut bahwa hutangnya sudah dilunasi dan jangan hutang lagi di kemudian hari. Si bos memberi tugas kepada karyawan itu untuk menyimpan baik-baik kwitansi pembayaran hutang itu. Tapi si karyawan tidak percaya bahwa hutangnya sudah lunas dan mengabaikan kwitansi pembayaran itu. Akhirnya datanglah penagih hutang untuk menagih hutang yang sudah dilunasi oleh si bos. Ketika si karyawan itu tidak bisa menunjukkan kwitansi pembayaran, maka hutang yang seharusnya sudah lunas itu kembali ditagihkan kepada karyawan itu, malahan beserta bunganya. Demikian cerita ini sama seperti keselamatan yang Tuhan beri. Tuhan telah disalibkan menggantikan posisi manusia dari hutang dosa. Tuhan telah membayar hutang itu lunas dengan darah dan tubuhnya. Tugas kita adalah menerima pelunasan itu, menerima keselamatan itu. Dan kita harus menjaga keselamatan itu. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan beri kita anggap sepele sehingga iman kita hilang dan kita tidak percaya atas pengorbanan Tuhan bagi kita. Itulah mengapa tidak ada keselamatan di luar Yesus. So, dapat dipahami bukan mengapa hanya Yesus jalan keselamatan bagi manusia?